Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Septiani, NPM 027 dari kelas AMTC. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban UTS saya. Pada soal UTS ini terdapat studi kasus PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang makanan minuman yang berencana melakukan ekspansi ke 3 pulau besar. Saya sebagai General Manager memilih cabang Kalimantan. Pada soal nomor 1 diminta untuk melakukan perekrutan karyawan menggunakan aplikasi. Kemudian untuk posisi job rekrutmennya sebagai berikut. Yang pertama, staf produksi. Yang kedua, digital marketing. Yang ketiga, HR staff, dan yang keempat, finance admin. Dalam proses perekrutan karyawan untuk mengisi jabatan yang kosong, PT Bulan Sabit cabang Kalimantan ini menggunakan aplikasi Odoo, yang mana aplikasi ini merupakan sebuah sistem atau software manajemen open resource. Software ini memiliki banyak kelebihan seperti modul yang lengkap, pemasangan yang mudah, dan juga biayanya terjangkau. Ini merupakan tampilan awal dalam aplikasi Odoo. Nah, langkah pertama yaitu pilih menu rekrutmen untuk proses perekrutan karyawan. Langkah selanjutnya yaitu klik create untuk memasukkan job position yang dibutuhkan dalam perekrutan. Nah, di bawah ini merupakan tampilan ketika job position sudah terisi semua. Untuk job positionnya terdiri dari staf produksi, digital marketing, HR staff, dan finance admin. Selanjutnya yaitu klik application, kemudian klik all application. Nah, di bawah ini merupakan tampilan setelah klik all application. Nah, selanjutnya ini klik create untuk memasukkan data karyawan yang melamar. Create yang di sini berbeda dengan create pada slide sebelumnya. Kalau create di sini untuk memasukkan data karyawan, sedangkan create pada slide sebelumnya untuk memasukkan job position. Langkah selanjutnya yaitu mengisi data karyawan yang melamar. Data karyawan yang melamar ini berisi nama pelamar, email, nomor telepon, lulusan, job position, departemen atau lembaga yang mengeluarkan, short atau dari mana pelamar tersebut mengetahui lowongan ini, dan gaji yang diminta oleh pelamar. Langkah selanjutnya yaitu mengisi data karyawan yang lolos tahap wawancara 1 dengan klik first interview. Kemudian yang bawah ini mengisi data karyawan yang lolos tahap wawancara 2 dengan klik second interview. Setelah mengisi data karyawan yang lolos tahap wawancara 1 dan 2, kemudian mengisi kontrak proposal bagi karyawan yang lolos tahap akhir. Isi kontrak proposal ini seperti penandatanganan semua berkas dan kesepakatan dengan perusahaan mengenai gaji. Selanjutnya di bawah ini merupakan tampilan jumlah seluruh karyawan yang melamar pada PT Bulan Sabit cabang Kalimantan, mulai dari initial qualification, first interview, dan second interview yang datanya telah dimasukkan oleh pihak perusahaan. Dari data tersebut akan terlihat jumlah keseluruhan pelamar pada menu pivot, karena sebelumnya saya sebagai General Manager memasukkan data di initial qualification 4, first interview 4, dan second interview juga 4. Jadi untuk hasilnya ada 12 pelamar. Selanjutnya yaitu upload berkas karyawan. Apabila pelamar sudah lolos sampai tahap akhir, maka pelamar mengupload berkas yang telah ditentukan oleh PT Bulan Sabit cabang Kalimantan, yaitu dengan klik upload berkas. Langkah terakhir proses perekrutan karyawan pada aplikasi Odoo ini, setelah semuanya selesai sampai dengan upload berkas, maka karyawan tersebut sudah diterima dan dapat dimasukkan ke dalam data karyawan PT Bulan Sabit cabang Kalimantan, yaitu dengan klik menu employer. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu konsep pemasaran yang saya terapkan sebagai General Manager di kantor cabang Kalimantan. Konsep yang pertama yaitu konsep produksi, memproduksi barang sebanyak mungkin, karena konsumen dianggap menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya beli mereka. Yang kedua, konsep produk, yaitu dengan membuat produk yang berkualitas, karena konsumen lebih menyukai produk yang memiliki fitur terbaik dari berbagai aspek mulai dari kualitas, produktivitas, dan juga inovasi.
Konsep yang ketiga yaitu konsep penjualan. Dengan melakukan penjualan sesuai target perusahaan dan mengadakan promosi sehari-hari melalui media elektronik atau media cetak. Konsep yang keempat yaitu konsep pemasaran dengan mengadopsi pendekatan yang berfokus pada pelanggan, yaitu dengan menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan konsep pemasaran yang terakhir yaitu konsep pemasaran sosial dengan melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu siklus pembelian yang akan saya terapkan sebagai General Manager di kantor cabang Kalimantan. Siklus pembelian yang pertama yaitu permintaan pembelian. Alur pertama dalam proses pembelian dimulai dari bagian penjualan atau bagian produksi yang mengajukan permintaan bahan baku, di mana permintaan ini dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama, intuitif, yaitu memprediksi makanan dan minuman apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kedua, penelitian pasar, yaitu meneliti permintaan konsumen yang paling banyak atau dengan cara terjun langsung ke masyarakat umum. Dan yang ketiga yaitu melakukan survei pasar. Hal ini dilakukan untuk memilih produsen terbaik yang dapat dijadikan supplier untuk membeli bahan baku bagi PT Bulan Sabit cabang Kalimantan. Selanjutnya, siklus pembelian yang kedua yaitu pesanan pembelian atau purchase order. Tahap ini merupakan mengirimkan surat permintaan penawaran bahan baku kepada perusahaan supplier yang dianggap memiliki nilai yang baik dan terpilih. Kemudian perusahaan terpilih ini akan mengirimkan surat penawaran yang lebih detail dibandingkan dengan katalog dan daftar harga. PT Bulan Sabit cabang Kalimantan memilih dengan sangat hati-hati bahan baku yang akan dipesan, bagaimana kualitas bahan bakunya, bagaimana pelayanan purna jualnya, dan tentunya juga harus mempertimbangkan harganya. Selanjutnya, siklus pembelian yang ketiga, yaitu penerimaan bahan baku. Setelah memesan semua bahan baku ke supplier, PT Bulan Sabit cabang Kalimantan hanya perlu menunggu bahan baku yang telah dipesan diterima. Setelah PO diproses oleh supplier, terjadilah penerimaan semua bahan baku sesuai pesanan yang diajukan di dalam PO tersebut. Selanjutnya, siklus pembelian yang terakhir yaitu faktur pembelian. Faktur pembelian ini berupa transaksi. Pembayaran dapat dilakukan dengan 2 cara, dan bahan baku dapat dikembalikan apabila rusak atau tidak sesuai. Pembayaran yang pertama, uang DP. Pembayaran uang muka diawali dalam persentase tertentu dari harga total barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni PT Bulan Sabit cabang Kalimantan dengan supplier. Yang kedua, pembayaran pembelian. Melakukan pembayaran secara penuh atau melunasi sisa pembayaran DP yang telah dilakukan sebelumnya kepada supplier. Dan yang terakhir ini return pembelian. Apabila ada bahan baku yang rusak atau bahan baku yang dipesan tidak sesuai, maka PT Bulan Sabit cabang Kalimantan bisa mengajukan return pembelian kepada supplier tersebut. Sekian pemaparan hasil UTS saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.